Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amma ba'du. Sahabat masjid yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, pada video kali ini saya berkesempatan hadir di Masjid Nurul Dakwah dalam rangka mengikuti ta'lim rutin setiap 1 bulan sekali pengajian subuh, dan kali ini temanya adalah membahas mengenai peringatan 1 Muharram 1443 Hijriah. Nah, pembicara kali ini adalah ustadznya cukup fenomenal. Namanya mirip sama persis dengan ustadz yang kita kenal bersama. Namanya UAS juga, tapi ada bedanya. Kalau ini UAS dari Betawi, namanya Al-Ustadz Dr. Andes Haji Abdul Somad Naseh. Nah, untuk itu mari kita sama-sama ikuti kajian beliau. Yuk ikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Inna rabbi bin nasi laraufur rahim. Amma ba'du. Yang saya hormati pengurus DKM Masjid Nurul Dakwah, Bapak Asep beserta jajarannya, para orang tua kita, para hujjaj, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang saya hormati. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmat-nikmatnya. Alhamdulillah, pagi hari ini kita kembali dapat berkumpul bersama-sama dan kita sudah menyelesaikan salat subuh dengan berjamaah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat yang senantiasa kita baca membawa berkah dan menjadi syafaat buat kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian yang saya hormati, pada hari ini kita tidak membaca kitab hadis Arba'in Nawawi, namun permohonan dari pengurus untuk menyampaikan tentang menyambut datangnya bulan suci Muharram. Ya, sehubungan hari ini kita sudah berada di tanggal 29 Zulhijjah. Ya, insya Allah kalau tidak ada halangan, walaupun pemerintah kita ngundurin hari liburnya, ya, libur tahun baru Islam itu harusnya hari Selasa, ya, diundur ya, diundur jadi hari Rabu, ya nggak apa-apa ya, itu kan liburannya yang diundurin ya. Tahun barunya nggak bakal berubah sampai hari kiamat tetap ya. Kita mau ngelaksanain, mau malam Senin, malam Selasa boleh, malam Rebo boleh, malam Kamis boleh, nggak ngelaksanain aja nggak apa-apa ya. Artinya kita mengingat bagaimana perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam menyebarkan agama Islam. Ya, para jamaah sekalian yang saya hormati, sebenarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah itu bukan pada bulan Muharram, ya, lebih tepat, dan banyak para ulama yang berpendapat bahwa Nabi hijrah itu pada bulan Rabiul Awal. Jadi bukan bulan Muharram, bulan Rabiul Awal. Ya. Lalu siapa yang menetapkan tahun baru Islam itu diawali dengan bulan Muharram? Nah, ini usulan dan yang ditetapkan oleh seorang khalifah yang kedua, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu an, menetapkan tahun baru Islam berdasarkan di bulan Muharram, dan juga melihat sejarah dari perjuangan Rasulullah SAW, maka hijrah Rasulullah SAW dijadikan satu momentum untuk menyambut datangnya tahun baru Islam di bulan Muharram.
ya. Nah, kalau di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatasy syuhuri 'indallahi isna asyara syahran minha arba'atun hurum." Ya. Inna iddatasy syuhur 'indallahi isna asyara syahran. Sesungguhnya dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. 12 bulan itu ada di dalam Al-Qur'an ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, di antara yang 12 bulan itu ada 4 bulan yang dikenal dengan Ashhurul Hurum. Bulan-bulan yang diharamkan, ya, bukan artinya diharamkan di sini haram melakukan kezaliman, ya, walaupun sebenarnya melakukan kezaliman, kemaksiatan, peperangan itu tidak harus pada Ashhurul Hurum saja, ya, tetapi semua setiap hari, setiap saat itu harus kita jauhkan. Cuma sudah menjadi kebiasaan orang-orang Arab dahulu di 4 bulan ini mereka meninggalkan perbuatan zalim termasuk peperangan. Ya, jadi kalau ada peperangan di antara mereka begitu masuk bulan Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram berhenti semua. Ya, kalau ada tawuran di sini tuh kemarin harusnya nggak boleh tuh. Ya, tawuran. Kenapa? Karena masih Ashhurul Hurum. Ya, udah selesai tawuran, selesai Ashhurul Hurum ya nggak boleh juga. Bukan berarti boleh, nggak boleh juga. Cuma itu sudah menjadi tradisi. Ya, begitu luar biasa mereka menghormati 4 bulan ini. Rajab, ya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Jadi 3 bulan beruntun, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram beruntun. 1 terpisah, yaitu bulan Rajab. Ya, jadi kembali bahwa Nabi Muhammad SAW itu hijrah bukan pada bulan Muharram, tetapi pada bulan Rabiul Awal. Di masa Khalifah Umar bin Khattab ditentukan tahun baru Islam yang diawali dari tanggal 1 Muharram. Ya, kenapa? Karena Masehi sudah lebih dahulu. Mereka punya tanggalan, punya kalender. Kenapa kita orang Islam nggak punya kalender? Nah, harus akhirnya para sahabat-sahabat Rasulullah SAW ya berkumpul untuk memusyawarahkan. Ada yang mengusulkan bagaimana kalau tahun baru Islam berdasarkan kelahiran Nabi, ya, bagaimana masih kurang diterima. Bagaimana kalau tahun baru Islam itu berdasarkan Isra Mi'raj Nabi, masih belum diterima. Nah, akhirnya ada usulan berdasarkan hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, lalu kenapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu melakukan hijrah? Nah, tentu ada sebabnya. Tentu ada sebabnya. Orang pindah dari Setiabudi, pindah ke Depok ada sebabnya. Ya, sebabnya banyak. Ya, gusuran. Ada juga mungkin yang dia jual rumahnya karena pengen bayar utang. Ya, kan ada sebab. Sebabnya apa? Kok ente pindah? Habis ane jual rumah ane buat bayar utang. Ya kan bisa begitu. Jadi sebabnya macam banyak. Nah, sementara Nabi Muhammad SAW hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah itu sebabnya juga ada. Ya, kalau kita kembali ke awal perjuangan Nabi SAW, ya, menjelang Nabi berusia 40 tahun, Nabi lebih banyak bertahanus, bertafakur, ya, bersemedi. Kalau bahasa kitanya semedi, yang merenung di dalam satu gua apa tuh? Gua Hira. Di gua Hira Nabi merenung, ya, menjelang usia 40 tahun sampai akhirnya turunlah wahyu yang pertama surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ayat 1 sampai 5 turun kepada Nabi. Nah, mulailah saat itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi untuk berdakwah. Nah, saat itu Nabi di usia 40 tahun diangkat menjadi nabi. Ya, diangkat menjadi nabi di usia 40 tahun. Nah, Nabi mulai melakukan dakwah.
Tapi dakwahnya yang pertama dilakukan dengan cara sirriyah, diam-diam. Kan dakwah ada dua, ada dakwah sirriyah, ada dakwah jahriyah. Dakwah secara diam-diam, dakwah secara terang-terangan. Ya. Nah, dakwah secara diam-diam ini ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kondisi ketakutan, ya, karena Nabi baru tumben melihat makhluk yang begitu aneh, luar biasa. Saat mendapatkan wahyu pertama, ya, malaikat Jibril kan datang dengan bentuk yang asli. Ya, dalam satu hadis punya 500 sayap di badannya malaikat Jibril. Ya, begitu Jibril datang langsung berkata kepada Nabi, "Iqra ya Muhammad." Nabi bilang, "Ma ana biqari." Saya nggak bisa baca. Ya, apa yang saya baca saya nggak bisa. "Iqra." Suruh baca lagi. "Ma ana biqari." Saya nggak bisa baca. Ya, akhirnya malaikat Jibril memeluk Nabi sambil mengucapkan, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam." Nah, udah selesai, malaikat Jibril pun menghilang dari pandangan Nabi. Nabi pulang dalam keadaan ketakutan. Ya, kalau orang kita ini kayak trauma baru tumben melihat makhluk yang begitu aneh. Ya, itu pertama kali. Nah, nanti kesananya Nabi jadi teman sama malaikat Jibril, jadi bersahabat. Ya, jadi bersahabat. Kenapa? Awalnya doang karena trauma, takut. Kayak kita misalnya ada orang, orang serem banget, ya, tinggi, botak lagi, ya, udah botak, tinggi, gendut, serem banget, ya. Baru-baru kita takut, kita jalan di sampingnya, kita minggir-minggir, takut banget sama dia, ya. Atau besok-besok, gue nggak mau ketemu dia, serem mukanya. Nah, besok begitu kita bayiin dia, kita kasih rokok, ya, ntar udah jadi bayi sama kita, ketemu, ya nggak ada rasa takut lagi, hilang rasa takutnya. Nabi berawal seperti itu, tapi karena udah sering ketemu dengan malaikat Jibril dengan rupa yang bermacam-macam malaikat Jibril, karena kan bisa berganti-ganti, ya, dengan bentuk aslinya 500 sayap di badannya, ya, kemudian menyerupai orang tua, ya, seperti dalam hadis Arba'in Nawawi yang pernah kita baca itu, ya. Jadi macam-macam bentuk malaikat Jibril datang kepada Nabi menyampaikan wahyunya. Akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terbiasa, bahkan menjadi sahabat kental dengan malaikat Jibril, ya. Nah, itu luar biasa. Nah, di saat Nabi dalam kondisi seperti itu, Khadijah binti Khuwailid, istri Nabi ini, ya, memanggilkan saudara sepupunya yang bernama Waraqah, ya, untuk apa? Untuk melihat kondisi Nabi, ya, karena dia punya kelebihan lah, termasuk ahli kitab dan juga paranormal. Ya, akhirnya begitu Waraqah bin Naufal melihat kondisi Nabi Muhammad, dia hanya tersenyum. Kenapa? Suamimu ini kelak akan menjadi manusia besar yang dibesarkan oleh Allah. Ya, kenapa? Karena dia punya keyakinan dari kitab Injil yang dia baca, persis ciri-cirinya seperti yang dia hadapkan saat itu. Itu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Nah, dalam kondisi Nabi seperti itu, barulah turun surah Al-Muddatsir, ya, yang memerintahkan Nabi untuk berdakwah, tapi masih secara diam-diam. Ya ayyuhal muddatsir, qum fa'andir, wa rabbaka fakabbir, wa siyabaka fatahhir, warrujza fahjur, wa la tamnun tastaksir, wa li rabbika fasbir. Tuh, disuruh bangun Nabi. Ya ayyuhal muddatsir, hai orang-orang yang berselimut, qum fa'andir, bangun dan berilah peringatan. Qum, bangun, fa'andir, berilah peringatan. Nah, di situ mulai ada perintah Nabi melakukan dakwah secara sirriyah, ya. Tetapi dakwah secara sirriyah ini hanya berlangsung 3 bulan, 3 tahun aja, cuma 3 tahun, ya, nggak lama, cuma 3 tahun. Nah, setelah itu barulah Nabi mendapatkan, ya, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah secara terang-terangan, ya. Apa ayatnya? Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Ya, katakan terus terang hai Muhammad. Ya, katakan terus terang bima tu'mar, apa yang diperintahkan Allah kepada engkau. Wa a'rid 'anil musyrikin, dan berpalinglah engkau dari orang-orang musyrik. Nah, begitu datang wahyu yang berikutnya,
ya, memerintahkan Nabi untuk dakwah secara terang-terangan, ya, mulai Nabi kumpulin kaumnya, orang-orang dikumpulin sama Nabi SAW. Itu dikumpulkan di satu tempat, Nabi berdiri di Bukit Safa. Ya, Nabi berdiri di Bukit Safa, kemudian Nabi bilang, hal tusaddiqunani fima ukhbirukum bih. Ya, apakah kalian semua akan percaya dengan apa yang ingin aku sampaikan kepada kalian ini? Waqalu jami'uhum. Mereka semua bilang, ya, ma jarrabna 'alaika kadziban mundu nash'atika ilal an. Ya, na'am, iya. Kami percaya karena kami belum pernah melihat engkau dari kecil sampai sekarang ini berdusta. Ya, kami nggak pernah melihat engkau berbohong ya Muhammad. Dari kecil sampai sekarang engkau besar, kami belum pernah melihat engkau berdusta. Oh, akhirnya kalau begitu kata Nabi SAW, Nabi tanya lagi, apakah kalian akan percaya jika aku katakan bahwa di belakang kalian sudah banyak musuh-musuh kalian yang akan menyerang kalian? Ya, mereka bilang, ya kami percaya, kami percaya. Oh, nah, karena mereka udah percaya banget dengan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Lalu Nabi bilang, kalau begitu, ankidu anfusakum minan nar. Selamatkan diri kalian semua dari siksa api neraka. Artinya, kalau kita disuruh selamatkan diri kalian, apa? Yang pertama, berimanlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggalkan penyembahan-penyembahan terhadap berhala. Karena menyembah berhala itu udah syirik. Syirik jaminannya neraka. Tinggalin tuh semuanya. Diajak mereka untuk beriman, masuk ke dalam agama Islam. Ya, diajak. Begitu mereka Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar apa yang Nabi sampaikan tersebut, ya, Abu Lahab nih pamannya Nabi ngomong, ya, Muhammad, alihada jama'tana, tabban laka ya Muhammad, alihada jama'tana, celaka kau hai Muhammad. Apakah hanya untuk mendengarkan ocehanmu ini kami dikumpulkan? Ya, lalu karena Nabi dikecam dengan sumpah seperti itu oleh Abu Lahab, lalu Nabi terdiam. Ya, Nabi terdiam, maka turunlah ayat Al-Quran surah Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Ya, itu turun lagi. Jadi Abu Lahab juga ketakutan juga dengan ayat tersebut. Nah, setelah selesai bubar, kemudian Nabi SAW punya prinsip, walaupun dia dimulai dimusuhi oleh pamannya tersebut, karena ini sudah menjadi tugas Nabi untuk berdakwah, mensyiarkan agama Islam, Nabi dakwah. Mulai Nabi dakwah nggak pakai diam-diam lagi, terang-terangan. Ya, walaupun secara diam-diam sudah banyak yang masuk, ya, termasuk Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, kemudian Khadijah binti Khuwailid yang jadi istri Nabi, ya, Ali bin Abi Thalib, Bilal bin Rabah. Kemudian yang keenam itu Abdullah ibnu Mas'ud yang banyak juga meriwayatkan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah bin Mas'ud ini orang keenam yang masuk ke dalam agama Islam, dan saat dia masuk Islam usianya baru 8 tahun. Usianya baru 8 tahun. Ya, kenapa kok di usia muda itu dia masuk Islam? Wah, kalau diceritain emang enak nih. Panjang ceritanya. Gak apa-apa ya, dikit cerita ya. Jadi begini ceritanya. Ketika Nabi dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dalam satu perjalanan, ya, ini bukan hijrah, masih awal kan, awal-awal. Ya, dalam satu perjalanan Nabi dan Abu Bakar ini kehausan. Haus. Lalu melihat Abdullah bin Mas'ud yang kerjaannya ngangon kambing. Ya, ngangon kambing karena dia orang nggak mampu, ngangon kambing milik seorang musuh Nabi. Musuh besar Nabi tuh. Ya, Uqbah bin Abi Mu'aid. Uqbah bin Abi Mu'aid ini musuh Nabi yang pernah mencekik Nabi itu. Ya, karena dia lagi ngangon kambing nih. Si Abdullah ibnu Mas'ud, Nabi bilang, "Nak, ada nggak di antara kambing-kambingmu ini
yang ada susunya. Ya, saya mau beli karena saya berdua lagi kehausan. Kata Abdullah bin Mas'ud, ada tuan, banyak. Tapi maaf, ini bukan milik saya. Ya, saya cuma diamanatkan untuk ngangon kambing saja. Saya diamanatkan untuk melindungi kambing ini. Jadi saya nggak berani tuan. Tuh, anak masih kecil, ya, di usia 8 tahun udah jujur. Udah jujurnya luar biasa. Belum Islam belum. Ya, belum Islam. Makanya kalau ada orang Islam yang uang bohong juga, ya, ada juga orang di luar Islam yang jujur, ya, ajaran Islam ngajarin jujur. Cuman karena kelakuan tabiat orang itu, bukan karena agamanya sekarang. Agama Islam orang yang jujur bagus, emang itu ajarannya, ya. Tapi ada juga kan kadang-kadang orang non Islam yang jujur, ya, ada kan. Jadi kalau orang Islam yang Islam tapi nggak jujur, itu emang kelakuan. Udah watak itu mah, ya. Sembayang juga, ngebohong juga, kan gitu. Banyak yang munafik kan. Nah, akhirnya karena dibilang ada, cuman saya nggak berani karena ini saya cuman amanat doang, saya dijagain. Kalau saya kasih tuan berarti saya berdusta dong sama tuan saya. Nah, sekarang gini aja deh, ya, ada nggak di antara kambing yang kau gembalakan ini, ya, kambing yang masih perawan, ya, yang belum pernah dijamah oleh kambing betina dan juga belum pernah bunting, belum pernah beranak, ya, ada nggak? Kalau ada, bawa ke sini. Kalau ada, bawa ke sini, ya. Ya, ada tuan, ada, dibawa tuh kambingnya. Begitu ada, dibawa, ya. Kemudian kantong susunya kan belum ada. Kantong susunya belum ada. Kenapa belum ada? Ya, orang belum bunting. Nah, kan perempuan juga bisa ngeluarin susu kan kalau udah ngelahirin kan gitu. Hamil ngelahirin, bisa ngeluarin susu. Nah, kalau belum kawin ngeluarin susu, ini ada apaan ini nih? Bisa jadi Hamdan ini. Es cendol pakai kelapa, perut bejendol nggak punya bapak kan gitu. Aneh kan? Ya. Nah, ini kambing kemudian yang memang masih perawan, masih muda itu kambing. Kantong susunya dipegang sama Nabi, dibacain. Begitu dibacain, membesar kantong susunya. Ya. Ya, setelah dibacain membesar, kemudian fahtalaba, diperes sama Nabi. Diperes sama Nabi, ya, Nabi taruh kalau kita di gelas, dikasih Abu Bakar minum. Ya, kemudian diperes lagi sama Nabi, dikasih Ibnu Mas'ud. Padahal Nabi haus. Tapi Nabi utamakan dia dulu berdua. Tuh, ciri pemimpin yang baik begitu. Nah, akhirnya udah pada Nabi minum dah tuh. Karena udah pada minum semua, Nabi bilang apa? Ikhlis. Kantong susu kempes lagi kau. Kempes lagi. Kempes lagi tuh kantong susu. Udah jadi perawan lagi dia. Jadi perawan lagi dah. Ya, sana, jalan. Ini Abdullah bin Mas'ud ngelihat, ini orang hebat banget nih ya. Kalau ada di sini kita cari ilmunya tuh ya. Kita cari ilmunya. Nah, ini orang hebat banget nih. Tuan, alim nih Tuan. Ajarkan aku bagaimana bisa seperti itu. Oh, kalau dia bisa udah ngangon kambing digemuk ya. Susunya kagak apa, tuh kambing kagak kelihatan apa kantong susunya, tapi kok dia bisa minum susu mulu kalau dia punya ilmunya kan gitu. Kata Nabi, ya, karena barakallahu fiik wa anta ghulamun muallimun. Ya. Nabi doain aja deh, nggak diajarin tapi Nabi doain. Barakallahu fiik, semoga Allah berkahi engkau. Wa anta ghulamun muallimun. Engkau adalah seorang anak yang pintar. Ya, pintar, jujur lagi. Ya, akhirnya dia tertarik dengan akhlak Nabi Muhammad SAW tersebut, dia masuk Islam. Dia tinggalin tuh ngangon kambingnya. Dia ikut Nabi di saat dia masih muda. Masuk Islam tuh. Ya, maka di situ Allah perlihatkan salah satu mukjizat Nabi Muhammad kepada Abdullah bin Mas'ud, yang akhirnya Abdullah bin Mas'ud pun masuk Islam. Ada cerita lain ketika Nabi hijrah nih bersama Abu Bakar. Ini baru hijrah ceritanya. Ketika Nabi hijrah bersama Abu Bakar, Nabi juga kehausan juga. Kemudian Nabi cari-cari makanan, minuman, nggak ketemu, nggak dapat. Nabi ngelihat ada satu rumah kecil, rumah sederhana, yang di situ ya kebetulan ada seorang wanita yang bernama Ummu Ma'bad. Ya, suaminya lagi keluar, lagi jual kambingnya.
Akhirnya Nabi SAW datangi itu rumah. Nabi bertanya, wahai Umi, wahai ibu, adakah di antara kambing yang kau miliki, ya maaf, wahai Umi, adakah makanan yang bisa aku beli dan juga minuman yang bisa aku makan, aku minum, aku mau beli. Kata Ummu Ma'bad, tidak ada tuan, saya nggak punya apa-apa. Aduh, dia udah haus nih bersama Abu Bakar. Akhirnya Nabi bilang, kira-kira ada nggak ya kambing yang kau miliki yang bisa diambil susunya? Nggak ada tuan, ada kambing di belakang, kambing penyakitan, udah kurus, ya nggak ada dagingnya juga. Tuh kambing udah nggak ngeluarin susu sama sekali, tua kambingnya. Udah monopos. Kambing udah monopos, udah kering deh, ya. Kata Nabi, bawa ke sini kambingnya. Tuh, bawa ke sini kambingnya. Ya begitu dikasih tahu, itu kayak tadi tuh, kantong susunya dipegang yang udah kempes, udah nggak bakal bisa lagi, ya, artinya mustahil secara akal. Tapi diusap sama Nabi. Fahtalaba, diperas keluar susunya, banyak susunya. Nah, setelah banyak keluar, Nabi kasih Abu Bakar, kemudian Nabi kasih Ummu Ma'bad, Nabi minum. Sisa susu-susu yang keluar banyaknya itu disimpan oleh Ummu Ma'bad. Ya, nah, Nabi selesai pulang, ya, melanjutkan perjalanan lagi. Kemudian suami Ummu Ma'bad ini pulang, ya, habis jualan kambing dia bawa kambingnya ke kota. Begitu pulang, melihat di rumahnya banyak susu, bingung. Dah, Bu, ini susu dari mana? Itu Pak, susu kambing kita yang penyakitan. Lah, itu kambing sengaja nggak dibawa oleh suami Ummu Ma'bad ke kota. Kenapa? Percuma dibawa, nggak ada yang mau beli. Yang dibawa yang bagus-bagus tuh kambing oleh suami Ummu Ma'bad. Kenapa? Laku. Nah, kalau kurus begitu, udah kurus, kagak kuas, siapa yang mau beli? Nyusahin doang. Ya. Nah, dagingnya juga dipotong kagak ada. Ya, akhirnya itu tadi Pak, ada orang yang wajahnya begitu tampan, berwibawa, sinarnya sangat tajam, kata-katanya begitu indah. Akhirnya ya dia kehausan, dia minta minum, akhirnya saya suruh dikasih ini. Nah, keluar susunya Pak. Suami Ummu Ma'bad berpikir, orang yang kau lihat itu tidak salah. Dia adalah orang yang mengaku dirinya nabi di Mekah. Ya, di Mekah dia ngaku nabi nih di Mekah. Ya, nggak salah. Akhirnya Ummu Ma'bad dan suaminya pun masuk ke dalam agama Islam. Tuh, itu ya, kembali tuh cerita seperti itu. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mulai melakukan dakwah secara terang-terangan, itu tantangannya begitu banyak, luar biasa. Ya, dari keluarganya Abu Lahab. Kemudian dari yang lain-lainnya, Abu Jahal, yang lain-lain, Masya Allah, tantangannya banyak. Tapi, walaupun demikian, Nabi tetap mempunyai semangat, ya, untuk terus mensyiarkan agama Islam. Mulai satu persatu masuk, terus begitu masuk, akhirnya mulai lumayan banyak yang ikut secara terang-terangan tuh, ya, secara terang-terangan. Nah, tapi mereka orang-orang kafir Quraisy itu tidak henti-hentinya menghalang-halangi dakwah Nabi. Dengan cara menyakiti Nabi, dengan cara menyakiti para sahabat-sahabat Nabi yang udah masuk Islam, itu dihina, dicaci maki, bahkan dipukuli. Dan salah satu di antara mereka orang kafir Quraisy yang benci dan suka zalim kepada orang-orang yang masuk Islam adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sebelum dia masuk Islam, ya, sebelum masuk Islam dia termasuk, maaf ya, orang yang banyak ngezolimi orang Islam. Tapi begitu dia masuk Islam, Islam makin berkembang. Itu berkah doa Nabi. Allahumma a'izzil Islama bi ahadil umarain. Ya Allah, muliakanlah Islam dengan salah satu dua Umar. Ada dua Umar. Nah, diantaranya Umar bin Khattab dan Amr bin Hisham. Ya, nah, Umar bin Khattab nih masuk Islam dengan doa Nabi. Ya, masuk Islam. Kemudian juga ada paman Nabi yang masuk ke dalam agama Islam, yaitu Hamzah. Ya, Hamzah masuk Islam.
Ini dua jagoan Hamzah paman Nabi masuk Islam, Umar bin Khattab juga masuk Islam. Ya, Hamzah ini termasuk paman Nabi yang ditakut. Sebenarnya keluarga Nabi itu wibawanya luar biasa, karena emang Quraisy kan bangsawan kaya. Quraisy itu kan suku kaya. Jadi kalau dibilang Nabi miskin, enggak, Nabi enggak miskin. Nabi kaya. Nabi kalau korban aja ontak berapa ratus. Coba kalau orang miskin mana sanggup. Satu aja kagak. Ya, ini ratusan ekor ontak dan kambing kalau Nabi korban. Nah, itu kan artinya Nabi kaya. Dan suku Quraisy ini suku yang terhormat. Ya, suku yang sangat terhormat ya saat itu. Nah, akhirnya karena masuk Islam Umar dan Hamzah paman Nabi ini, nah, Islam mulai berkembang terus sampai pada akhirnya orang-orang kafir Quraisy pun tak henti-hentinya mencari cara untuk menghalangi dan menghentikan dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Caranya gimana nih? Nah, yang pertama mereka kumpul mengutus beberapa orang mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Bukan datangi Nabi, mendatangi paman Nabi Abu Thalib. Ya, maksudnya apa? Karena kan Nabi Muhammad SAW kan diasuh ya di usia 8 tahun ya, setelah Nabi diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib kan sampai usia 8 tahun kan meninggal tuh. Kemudian diasuh lagi oleh pamannya Abu Thalib. Nah, karena Abu Thalib begitu dekat dengan Nabi, ya samping paman juga menjadi orang tua Nabi. Nah, mereka ini datangin kepada Abu Thalib. Nah, mereka mendatangi Abu Thalib ngapain? Minta kepada Abu Thalib, hai Abu Thalib, tolong nasihati keponakanmu untuk berhenti berdakwah, untuk berhenti mensiarkan agama barunya. Begitu permohonannya. Ya, nah, mereka datang tuh minta begitu. Kata Abu Thalib cuma diem aja, nggak nanggepin. Ya, akhirnya para ja'u khaibin, mereka pun pulang dalam keadaan hampa, nggak dapat jawaban apa-apa. Ya, nah, begitu Nabi pulang, ya Abu Thalib juga nggak ngomong sama Nabi. Kalau tadi ada orang-orang kafir Quraisy datang minta kepada engkau untuk menghentikan dakwahnya, ya udah. Kenapa? Karena Abu Thalib merasa ya emang udah tugasnya dia gitu, dibebaskan oleh Abu Thalib. Nah, karena permohonan mereka orang-orang kafir Quraisy ini tidak dianggap, artinya dicuekin sama Abu Thalib dan Nabi masih terus berdakwah. Lalu orang kafir Quraisy ini datang lagi yang kedua kali kepada Abu Thalib, meminta, ya sedikit mengancam dengan meminta dan juga ngancam. Abu Thalib, ya nasihatin tuh keponakanmu Muhammad. Kalau engkau nggak bisa nasihatin, biar aku yang nasihatin, biar kami yang nasihatin. Udah mulai ngancam. Ya, kalau engkau tidak bisa menghalangi dakwah Muhammad, kami yang akan menghalangi. Oh, ngancam. Ya, lalu Abu Thalib juga mendengar ancaman seperti itu, khawatir dengan keadaan Nabi Muhammad nanti. Maka begitu mereka pulang dan Nabi SAW pun pulang, Abu Thalib bilang kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, tadi orang kafir datang lagi tuh, utusan mereka datang lagi. Mau ngapain? Meminta agar aku nasihatin engkau, mencegah engkau ya dari berdakwah mensiarkan Islam. Ya, akhirnya Nabi SAW menjawab, wallahi ya ammi, demi Allah wahai paman, ya demi Allah wahai paman, andaikan lawada'us syamsa fi yamini wal qamara fi yasari, ya andaikan mereka meletakkan matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, agar aku berhenti berdakwah, ala an atruka hadzal amra ma taraktuhu abada, tidak pernah aku tinggalkan. Oh, kenapa? Udah tekad bulat dan itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah, jawaban Nabi begitu. Akhirnya paman Nabi Abu Thalib tersenyum aja udah. Nah, Nabi terus berdakwah lagi, banyak lagi yang masuk Islam. Nah, orang kafir Quraisy ini melihat Nabi permohonan mereka kepada Abu Thalib nggak dianggap juga, datang lagi yang ketiga. Ini yang ketiga datang nggak tanggung-tanggung, bawa anak muda yang sebaya dengan Nabi, Umar ibn Walid. Ya, nah, akhirnya bawa, mereka pun menemui Abu Thalib. Ya, mereka bilang, ya Abu Thalib, khudh hadzal fata waladan lak wa aslim ilaina ibna akhi. Ya, Abu Thalib, sekarang nih ambil anak muda ini,
tukar dengan Muhammad. Muhammad kami bunuh saja. Ya, nah ini buat engkau nih anak laki-laki ini. Mau ditukar. Bahwa begitu dengar permintaan seperti itu, Abu Thalib marah, cabut pedang. Akhirnya mereka pun kembali. Nah, mereka ini nggak sampai di situ aja. Bagaimana cara mencari cara menghalangi dakwah Nabi SAW. Terus dicari terus dan dicari terus. Ya, kenapa udah nggak ada jalan lain? Akhirnya sahabat-sahabat Nabi mulai disakiti, ya. Ada yang dipukulin, macam-macam deh. Cara mereka menyakiti sahabat-sahabat Nabi yang udah masuk ke dalam agama Islam. Ya, lalu karena Nabi melihat kondisi sahabat-sahabatnya selalu dianiaya oleh orang-orang kafir, maka Nabi memerintahkan kepada mereka, sahabatnya, untuk hijrah yang pertama ke Habasyah. Ya, ke Habasyah dulu. Habasyah. Habasyah itu sekarang Ethiopia. Nabi suruh, hijrahlah kalian semua ke Habasyah. Karena di Habasyah itu ada seorang raja, ya, yang taat dengan kitab Injilnya, ya, dan taat dengan aturan kitab Injil. Kau akan dilindungi di sana. Pergi tuh, nggak banyak, cuma 15 orang. Cuma 15 orang, ya, berangkat, laki perempuan, termasuk Utsman bin Affan berangkat, ya. Lalu mereka sampai di Ethiopia, di Habasyah, cuma 3 bulan, nggak lama. Kenapa? Karena iklim yang berbeda, ditambah lagi karena qillatu adadihim, sedikitnya jumlah mereka, cuma 15, ya. Akhirnya mereka setelah 3 bulan balik lagi ke Mekah. Balik lagi ke Mekah. Begitu mereka balik lagi, orang kafir Quraisy ya udah melakukan kezaliman lagi, nyiksa lagi, nyakitin lagi. Nabi pun nggak tega ngelihat sahabat-sahabatnya banyak dianiaya oleh orang kafir Quraisy. Akhirnya Nabi perintahkan, ayo dah hijrah lagi kalian ke Habasyah lagi, udah aman kalian di Habasyah. Nah, kemudian sekitar 84 orang laki dan perempuan mereka hijrah ke Habasyah. Ya, yang saat itu dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib, saudara kandungnya Abu Thalib. Ali, saudara kandungnya Ali bin Abi Thalib. Berangkatlah mereka ke Habasyah. Begitu sampai di Habasyah, ya, tiba-tiba orang kafir Quraisy ini mendengar bahwa orang Islam itu hijrah ke Habasyah. Diutus nih, emang menjahat tuh orang kafir kan jahat tuh. Akhirnya mereka ini orang kafir ini mendatangi Raja Najasyi, Raja Habasyah. Ya, bukan menemui mereka para pengungsi, orang-orang yang hijrah dari Mekah ke Habasyah, tapi mereka ini orang kafirnya menemui rajanya. Apa yang dia minta dari raja? Tuan Raja, itu banyak ya pengungsi-pengungsi baru yang datang membawa agama baru yang bisa membuat perpecahan di antara orang-orang Habasyah. Raja Najasyi nggak gampang percaya begitu aja, enggak. Tadi kan Nabi udah bilang kamu akan aman di sana. Benar apa yang Nabi ucapkan. Ya, Raja Najasyi begitu dengar permintaan dari perwakilan orang-orang kafir yang pulangin aja lagi, kan disuruh pulangin tuh, jangan ke sini, yang ngungsi jangan ke Habasyah, Ethiopia, pulangin aja. Ya, Raja Najasyi tidak langsung melakukannya. Dipanggil dulu siapa pimpinannya. Pimpinan pengungsi siapa? Ja'far bin Abi Thalib dipanggil. Nah, Ja'far bin Abi Thalib memang udah dibekali oleh Nabi SAW dengan ilmu. Akhirnya ditanya, ya, apakah benar kedatanganmu ini membawa agama baru? Ya. Agama baru yang kau bawa itu apa? Islam. Siapa nabinya? Muhammad. Ciri-cirinya bagaimana? Begini. Ya. Raja Najasyi langsung masuk Islam. Nah, kalau begitu persis seperti yang ada di dalam kitab Injil, ya, mulai saat ini aku masuk Islam. Masuk Islam tuh langsung. Ya, nggak pakai nanya banyak lagi, udah masuk Islam. Kenapa? Emang benar sesuai dengan kitab yang dia baca, ciri-cirinya Nabi tersebut. Agamanya pun persis disebut begitu. Ya, nah, setelah masuk Islam, gak lama kemudian Raja Najasyi pun meninggal dunia. Ya, meninggal dunia. Lalu malaikat Jibril menyampaikan berita kematian Raja Najasyi kepada Nabi Muhammad SAW di Mekah. Ya, lalu kata malaikat Jibril, "Hai Muhammad, Raja Najasyi sudah masuk Islam, tapi sekarang dia meninggal." Nah, Nabi mengajak para sahabatnya untuk melakukan sholat gaib yang pertama kali. Tuh, jadi sholat gaib yang pertama kali dilakukan oleh Nabi dengan sahabatnya dalam rangka mensolatkan
jenazah Raja Najasyi. Itu ya. Itu hijrah yang kedua. Jadi Habasyah dua-duanya. Nah, baru setelah mereka orang-orang kafir Quraisy mencari cara bagaimana untuk melakukan penghalangan ya terhadap dakwah Nabi SAW, kumpul tuh orang kafir Quraisy. Ini gimana nih? Ya, pengikut-pengikut Muhammad makin banyak nih. Ini bahaya nih, bisa memecah belah persatuan. Akhirnya kumpul mereka itu masuklah iblis yang menyerupai manusia, ikut dalam acara rapat tersebut. Ya, mereka mencari cara gimana? Ayo, siapa yang punya pendapat? Bagaimana cara untuk menghalangi dakwah Muhammad? Yang pertama bilang, bagaimana kalau Muhammad itu kita usir aja dari Mekah? Iblis angkat tangan. Saya nggak setuju kalau Muhammad diusir dari Mekah. Sebab kalau cuma diusir, kita dia nyusun kekuatan di tempat lain, udah kuat, balik lagi ke Mekah, perang sama kita. Kalau kita menang, kalau kita kalah bagaimana? Iya benar juga ya. Lalu gimana caranya? Udah sekarang gini, Muhammad nggak usah diusir, tapi tangkap penjarain. Tangkap penjarain. Kata iblis apa? Jangan juga. Muhammad itu keluarganya kaya-kaya. Ntar kalau ditangkap, ditebus, keluar lagi. Sama kayak kita ya, gitu juga ya. Ya, dulu udah ada juga berita ya. Ntar keluar lagi. Ya, oh iya ya, benar juga. Gimana caranya? Sekarang bagaimana kalau Muhammad itu kita bunuh saja? Bunuh aja udah. Nah, sepakat tuh kalau gitu. Oke, setuju kita bunuh Muhammad. Caranya gimana? Kumpulin pemuda-pemuda dari masing-masing suku. Nah, disitulah mereka melakukan cara untuk melakukan pembunuhan terhadap Nabi SAW. Nah, Nabi diberitahu oleh malaikat Jibril ya keinginan orang kafir Quraisy membunuhnya. Dan akhirnya Allah perintahkan Nabi untuk hijrah ke Madinah. Nabi perintahkan ke sahabat-sahabatnya berangkat ya. Itu kalau pemimpin gitu. Kalau giliran makanan belakangan. Ya, giliran yang enak-enak belakangan, yang susah-susah duluan tuh pemimpin. Ya, nah itu luar biasa. Ya, suruh sahabat berangkat. Kenapa Nabi belakangan? Biarin. Nanti kalau ada orang kafir Nabi yang ngadepin. Nah, karena memang Allah udah perintahkan hijrah. Ya. Nah, ini kan satu teknik, artinya apa strategi dalam rangka menyiarkan agama Islam. Kita jangan harus di situ udah nggak diterima, jangan di situ dulu, cari dulu tempat lain, ya cari tempat lain biar nanti kan mulai ada pengikutnya kali mungkin dengan saya dia nggak masuk dengan teman saya nih yang masuk Islam disampaikan dah sono itu menyebar dulu. Nah Nabi hijrah ke Madinah ini atas perintah Allah yang itu adalah merupakan strategi taktik di dalam syiar dakwah Islamiyah. Ya, akhirnya singkat ceritanya Nabi pun dengan para sahabat disambut baik oleh orang-orang Madinah dengan sambutan Tola'al badru alaina min thaniyatil wada'i wajib syukru alaina ma da'a lillahi da'i. Sambutan yang begitu luar biasa meriah. Ya, Nabi pun senang. Antara orang Muhajirin dan Ansar, mereka itu saling berpelukan. Bahkan orang-orang Ansar menyambut baik dengan kedatangan Muhajirin itu sampai akhirnya mereka katakan, "Tinggallah di rumah kami. Ya, jadilah bagian keluarga kami." Coba, orang baru kenal udah begitu disambut dengan baik sehingga timbul persaudaraan yang kuat antara Muhajirin dan Ansar. Nah, Nabi diangkat menjadi pemimpin. Ketika Nabi diangkat menjadi pemimpin, ada satu perjanjian yang namanya Mitsaqul Madinah, perjanjian Madinah. Artinya mereka toleransi tinggi. Ya, orang Islam beribadah silakan. Yang Yahudi beribadah silakan. Nasrani beribadah silakan. Enggak ada yang melarang. Artinya tidak saling mengganggu. Mereka saling menghormati ibadah masing-masing. Oh, hidup dalam keadaan Masya Allah berkah. Ya, berkah. Ya, berkahnya itu bukan cuma karena sekedar toleransi, karena Nabi adil. Keadilan Nabi itulah yang membuat mereka hidup penuh dengan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya peristiwa hijrah ini dijadikan satu sebab ya dijadikannya tahun baru Islam berdasarkan hijrah. Kenapa? Karena perjuangan Nabi SAW selama 23 tahun menguasai Mekah dan Madinah itu begitu luar biasa hebatnya ya. Ya, artinya pahit manisnya, susah senangnya Nabi lakukan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala.
satu perjuangan, maka dijadikan tahun baru Hijriyah, ya hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita masuki tahun baru Hijrah yang keberapa? 1443 Hijriyah, ya. Insya Allah malam Selasa tuh. Nah, kalau bisa nanti malam Selasa habis asar baca doa akhir tahun, maghribnya baca doa awal tahun, ya, doa awal tahun. Atau di maghrib aja kalau mau kumpul. Kalau asar kan jarang yang jamaah, ya. Asar jujur itu sholat yang paling susah tuh untuk jamaah. Masih banyakkan subuh sama asar. Coba ibu-ibu sholat asar nggak di masjid nggak? Agak. Bapak-bapak juga jarang. Makanya Nabi bilang apa di Quran? Hafidhu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah oleh kalian salat-salat 5 waktu, terutama salat pertengahan. Nah, salat pertengahan ini banyak ulama yang memang khilafiyah, tapi ada yang mengatakan yang mu'tamad itu salat asar. Bukan salat subuh. Salat subuh banyak. Masjid-masjid sekarang udah mulai alhamdulillah 2 baris, 3 baris, masih banyak. Ya, tapi asar paling cuma sebaris. Itu pun nggak penuh. Masjid saya, tempat saya alif kelas. Subuh alhamdulillah 3 baris. Ya, tapi begitu asar sebaris aja kagak penuh. Tuh, kenapa? Itu sholat yang paling susah. Bukan susah sholatnya, ya. Waktunya merasakan bahwa waktu itu susah. Kalau subuh masih dipaksain, masih dipakai. Kalau asar, ibu-ibu aja kagak ada yang pernah sholat ke masjid sholat asar jamaah. Walaupun ada mungkin 1-2 orang. Bapak-bapak juga jarang. Iya, paling imam marbot doang. Iya, udah tuh. Nah, makanya dijaga, ya, dijaga. Nah, jadi doa awal tahun dibaca pas maghrib boleh. Selesai doa awal tahun kita baca doa akhir tahun dulu, baru kita baca doa awal tahun. Berdoa yang banyak deh, minta sama Allah. Karena Allah udah janji, ya. Nah, ada 4 janji Allah yang tidak ditepati. Saya singkat ya, saya cepetin udah mau jam 6. Ada 4 janji Allah yang pasti Allah tepati. Artinya nggak akan ditolak sama Allah. 1, berdoa. Allah udah janji. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu pasti akan aku terima. Udah pasti. Astajib, jawabannya langsung. Ya, langsung dijawab sama Allah. Cuma kitanya kadang-kadang nggak sabar. Nggak sabar. Kan berdoa itu harus sabar, harus yakin. Wa antum muqinuna bil ijabah. Engkau yakin dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, yakin diterima doanya. Tapi udah berdoa doa terus tapi belum dikabulkan, gimana? Mungkin di dunia belum dikabul, nanti di akhirat. Doa-doa kita itu akan membentuk makhluk yang akan menolong kita dari siksa api neraka. Nggak usah khawatir. Di dunia doa kita belum diterima, nanti di akhirat Allah balas banyak doa kita. Makanya banyak baca doa, ya. Banyakin berdoa minta. Kemudian yang kedua apa? Yang tidak akan ditolak, bersyukur. Orang yang bersyukur pasti akan ditambah. Jaminannya apa? La in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur pasti, udah pasti aku tambah. Kenapa saya bilang pakai pasti? Adalah kemudian nakum an lazidannakum, la azidannakum, ada nun taukid sakilah, memperkuat bahwa orang yang bersyukur pasti. Ya, cuman kitanya kurang bersyukur. Ya, rezeki kita begini-begini aja, kenapa kurang bersyukur? Maka belajar banyak-banyak bersyukur, walaupun kadang-kadang sedikit ngedumel, ya, tapi usahakan gitu. Nah, kemudian yang ketiga apa? Yang tidak ditolak sama Allah, artinya pasti dijawab sama Allah. Ya, kata Allah apa? Ingatlah engkau kepadaku, aku akan ingat kepada engkau. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Ya, sebutlah aku, ingatlah kepadaku, aku juga akan sebut engkau dan aku akan ingat kepada engkau. Nah, kalau kita aja nggak pernah nyebut nama Allah, zikir nggak mau, ingat kagak, ya bagaimana Allah mau ingat? Ya, nggak bakal diingat sama Allah. Kenapa kita juga kagak ingat? Gitu ya. Nah, kemudian yang keempat, istighfar. Beristighfar itu, ya, orang yang istighfar tuh nggak akan ditolak. Artinya Allah penuhi janjinya. Ya, di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah sekali-kali tidak akan menyiksa hambanya, terutama orang-orang yang beriman, ya, khusus buat orang yang beriman, wa hum yastaghfirun, ya, selama mereka beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, itu jadi penting buat kita. Makanya doa, bersyukur,
istighfar, apalagi satu, ingat, sebut nama Allah Subhanahu wa taala ya. Insyaallah mudah-mudahan di tahun baru 1443 Hijriah kehidupan kita lebih baik lagi ya. Allah berkahi hidup kita, keluarga kita, kampung kita, juga negara kita, dan mudah-mudahan sebelum tahun baru Islam wabah corona ini cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan mudah-mudahan yang kita kerjakan di tahun 1442 Hijriah semuanya amal ibadah kita diterima oleh Allah dan dosa-dosa kita juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah, al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una. Ilahana akrimna bil ilmin nafi' war rizqil halal warzuqna min haitsu la nahtasib ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih dan mohon maaf, yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari kebodohan saya sendiri. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat masjid, demikianlah tadi taklim yang telah diisi oleh Al-Ustadz Dr. Andes Haji Abdul Somad Nasih. Mudah-mudahan bermanfaat pada kesempatan kali ini. Dukung terus channel kami di Hobi ke Masjid. Untuk itu tetap terus dukung melalui like and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.